Halo anak-anak, selamat datang di KKR Paskah Anak. Kalian tahu apa kepanjangan dari KKR? KKR itu adalah kepanjangan dari Kebaktian Kebangunan Rohani. Puji Tuhan ya, bahwa pada hari ini kita dapat mengikuti KKR Paskah Anak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, Bapak ingin mengajak anak-anak sekalian untuk kita melatih beberapa lagu yang akan kita nyanyikan di KKR Paskah Anak ini. Nah, lagu pertama yang akan kita latih itu berjudul Mulia dan Menang. Ya, kita akan coba menyanyikan lagu ini supaya nanti pada saat ibadah kita bisa dengan sungguh-sungguh menyanyikannya dengan baik di hadapan Tuhan. Mari kita melatih lagu pujian yang pertama, Mulia dan Menang. Dan menang, Kristus yang bangkit, kemenangan kekal atas kuasa maut, malah menyingkirkan batu yang besar dan menjadi saksi kebangkitannya. Mulia dan menang, Kristus yang bangkit, kemenangan kekal atas kuasa maut. Ya, lagu yang indah sekali bukan anak-anak? Lagu yang menceritakan tentang bagaimana Kristus mulia dan bangkit untuk kita semua. Selanjutnya kita akan melatih lagu pujian yang kedua yang berjudul Siapakah Juru Selamat. Mari anak-anak kita latih lagu ini. Siapakah Juru Selamat bagi orang berdosa? Siapakah Juru Selamat? Dialah Yesus, Dia disalib di Golgota, menderita bagi kita. Dia bangkit untuk selamanya, Dia Juru Selamat dunia. Yesus menghapus dosaku dan menghapus dosamu. Dia hidup untuk selamanya, Dia Juru Selamat dunia. Selanjutnya anak-anak, Bapak ingin mengingatkan beberapa hal penting sebelum kita masuk ke dalam KKR Paskah Anak. Yang pertama, Bapak ingin mengajak semua orang tua yang saat ini sedang menemani anak, mari kita sama-sama menciptakan suasana yang tenang agar anak kita bisa mengikuti kebaktian ini dengan baik. Anak-anak juga, Bapak ingin mengajak kalian untuk datang ke dalam kebaktian ini dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang betul-betul datang ke dalam kebaktian. Sebagai contoh, pakaian. Pakaiannya kita pakaian yang sopan dan rapi. Lalu kita juga tidak makan dan minum ya anak-anak selama kebaktian, karena kita mau datang ke hadapan Allah. Dan bagi kalian yang sudah bisa membaca dan menulis, ayo Bapak mengajak kita persiapkan Alkitab dan juga alat tulis. Sehingga nanti kalian bisa mencatat pada saat mendengarkan firman. Ya, begitulah hal-hal yang dapat diperhatikan sebelum kita masuk ke dalam kebaktian. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam KKR Paskah Anak. Bapak mengajak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita
kita akan masuk ke dalam saat teduh. Anak-anak, Bapak mengundang kita untuk berdiri. Ayo, kita berdiri, kita akan masuk ke dalam kebaktian. Mari kita persiapkan hati dan pikiran, kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita berdoa. Kita ambil sikap berdoa, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, betapa kami harus bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk satu lagi kesempatan mengikuti kebaktian. Tuhan, kami harus bersyukur bahwa Yesus telah menang atas kuasa maut, Yesus telah mati dan bangkit, sehingga pada hari ini, kami dapat merayakan Paskah itu. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir bersama-sama kami pada kebaktian ini. Persiapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat menerima firman dan kebenaran daripadamu. Terpujilah Engkau ya Allah, kiranya Engkau memberkati kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu pujian yang pertama dengan judul Mulia dan Menang. Mulia dan menang, Kristus yang bangkit, kemenangan atas kuasa maut, malah menyingkirkan batu yang besar dan menjadi saksi kebangkitannya. Mulia dan menang, Kristus yang bangkit, kemenangan kekal atas kuasa maut. Kristus nyatakan kebangkitannya, kasih-Nya yang ajaib singkirkan takut. Penuh dengan suka gereja memuji, karena kuasa maut hilang sengatnya. Mulia dan menang, Kristus yang bangkit, kemenangan kekal atas kuasa maut. Anak-anak, lagu tadi mengingatkan bahwa Kristus telah menang mengalahkan kuasa maut dan Kristus telah bangkit. Anak-anak, silahkan duduk. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penyampaian ayat firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus. Mari kita dengarkan bersama-sama. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati.
1 Petrus 1 ayat 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah penyampaian ayat firman Tuhan. Selanjutnya, mari anak-anak kita kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian yang kedua dengan judul Siapakah Juru Selamat. Siapakah juru selamat bagi orang berdosa? Siapakah juru selamat? Dialah Yesus. Dia disalib di Golgota, menderita bagi kita. Dia bangkit untuk selamanya. Dia juru selamat dunia. Yesus menghapus dosaku dan menghapus dosamu. Dia hidup untuk selamanya. Dia juru selamat dunia. Ya, Yesus memang adalah juru selamat dunia. Karena Dialah satu-satunya jalan untuk menghantarkan kita kepada Bapa di sorga. Selanjutnya anak-anak, marilah kita mendengarkan sebuah persembahan pujian dengan lagu berjudul Panis Angelicus, sebuah lagu yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan melayani dengan kerendahan hati. Mari sama-sama kita dengarkan.
Wah, anak-anak, lagu pujian yang sangat indah sekali, bukan? Nah, ayo, sudah saatnya kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Elvis Rata. Salam sejahtera anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita mengikuti KKR Paskah Anak. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Imam Besar yang Agung. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak mengajak kalian berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Yesus Kristus sudah bangkit. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, agar kami sungguh-sungguh dapat memahami kebenaran firman-Mu. Berikan kami sikap yang benar dalam mendengarkan firman-Mu. Agar kami sungguh boleh menghormati Tuhan. Tidak bermain-main saat pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Siapa yang pernah mendengarkan istilah imam besar di Alkitab? Lalu, siapa sebetulnya imam besar yang agung itu? Sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan ini, Bapak ingin mengajak kalian melihat awal penciptaan langit dan bumi. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan dunia ini dengan begitu indah. Allah menciptakan terang. Allah menciptakan daratan. Allah menciptakan lautan. Allah menciptakan benda-benda penerang. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan hewan. Dan hari ke-6, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Anak-anak sekalian, Allah begitu mengasihi ciptaannya. Lalu, Allah menempatkan manusia di Taman Eden, agar manusia bisa memelihara taman itu. Dan Tuhan kemudian memberikan perintah kepada manusia. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan buahnya. Saat kamu makan buahnya, maka kamu akan mati. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kemudian terjadi? Saat iblis datang berbentuk ular, ular itu berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Lalu Hawa berkata kepada ular, buah dari semua pohon yang ada di taman ini boleh kami makan buahnya. Tetapi pohon yang ada di tengah taman ini kami tidak boleh makan dan tidak boleh raba buahnya. Karena nanti kami mati. Anak-anak sekalian, iblis tidak menyerah. Iblis lalu berkata lagi kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah tahu bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Engkau akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang jahat dan yang baik. Apa yang terjadi anak-anak? Manusia kemudian jatuh di dalam dosa. Manusia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Manusia telah melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Apa yang menjadi kesalahan mereka?
Mereka telah membuat peraturan baru yang melawan perintah Tuhan. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan saat itu mereka jatuh di dalam dosa. Hubungan mereka yang tadinya baik dengan Tuhan akhirnya hancur. Mereka kemudian terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Allah menghukum mereka. Dan bukan itu saja anak-anak sekalian. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Tuhan bahkan menempatkan penjaga dengan pedang api yang menyala-nyala. Mencegah agar mereka tidak menyentuh pohon kehidupan itu. Itulah yang terjadi pada waktu mereka sudah berbuat dosa. Hubungan mereka dengan Allah jadi rusak. Dan mereka terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Begitu sedih, begitu menderita. Dan itulah yang terjadi ketika mereka telah berdosa kepada Tuhan. Bayangkan anak-anak sekalian, apa yang terjadi ketika papa kalian sudah meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Oh, begitu sedihnya hati kalian. Kalian begitu menderita karena papa sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kalian. Itulah yang terjadi ketika mereka sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita melihat bagaimana sejak saat itu dosa sudah mulai masuk ke dalam hati manusia sehingga kecenderungan hati manusia berbuat dosa. Anak-anak sekalian, masih ingatkah kalian bagaimana Kain membunuh adiknya Habel karena iri hati kepada Habel? Dan kita bagaimana melihat bagaimana kesombongan manusia yang membangun menara Babel karena ingin sama seperti Allah. Tetapi Tuhan marah, Tuhan menghukum mereka dan mencerai-beraikan mereka. Dan saat itu dosa semakin lama semakin berkembang di dalam kehidupan manusia. Tetapi anak-anak sekalian, Tuhan mengasihi manusia. Tuhan kemudian memanggil sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir melalui kepemimpinan Musa. Tuhan membebaskan mereka dan Tuhan membawa mereka ke padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Dan di padang gurun Tuhan memberikan mereka peraturan. Kenapa Tuhan memberikan mereka peraturan? Agar mereka bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Agar mereka bisa taat kepada Tuhan. Agar mereka bisa hidup melayani Tuhan. Mereka bisa bersekutu dengan Tuhan. Mereka bisa bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan memberikan mereka 10 perintah untuk mereka jalankan. Dan Tuhan juga memerintahkan mereka untuk membangun kemah suci. Nah, di kemah suci itu Tuhan akan hadir menjumpai umatnya. Nah, di kemah suci itu ada 2 ruangan. Ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Di ruangan maha kudus ada tabut perjanjian Allah. Dan di sanalah imam besar itu akan masuk setiap tahun sekali di dalam hari raya pendamaian untuk membawa darah korban binatang dan memercikkan darah binatang itu ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian. Siapakah imam besar di perjanjian lama itu? Mereka ditugaskan untuk melayani Tuhan di kemah suci. Untuk mewakili umat Allah berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Itu sebabnya setiap tahun di dalam hari raya pendamaian, imam besar itu bertugas untuk masuk ke ruang maha kudus. Nah, disitulah kita melihat anak-anak sekalian. Tetapi semua itu dilakukan untuk apa? Itu adalah sebuah perayaan setahun sekali. Dan kenapa itu diulang? Karena itulah korban yang mereka lakukan tidak sempurna. Apa yang mereka lakukan itu sebetulnya
hanyalah untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang berdosa. Mereka datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Dan itulah sebetulnya yang menjadi bayang-bayang atau menjadi gambaran di perjanjian baru. Bahwa imam besar itu, yang tidak sempurna itu, yang berdosa itu, di mana dia datang kepada Tuhan, membawa korban, memohon pengampunan dosa. Tetapi apakah dosa mereka diampuni? Tidak, anak-anak sekalian. Itulah sebabnya di perjanjian baru kita melihat bahwa pengharapan itu kembali diberikan oleh Tuhan. Karena semua manusia tidak mungkin datang untuk membawa korban kepada Tuhan. Mereka semua orang berdosa. Dan bagaimanakah Tuhan bisa menerima korban itu? Tidak, anak-anak sekalian. Itu sebabnya sekali lagi. Di perjanjian baru Tuhan memberikan kita pengharapan. Yaitu ada imam besar yang agung. Siapakah imam besar yang agung itu? Mari Bapak ingin mengajak kalian untuk membaca dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14, 15, dan 16. Bapak ingin bacakan dan kalian boleh mendengarkan bersama-sama. Dan jika ada yang bisa membacakan di rumah juga, boleh kita bersama-sama membaca. Ibrani 4, ayat 14, 15, dan 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengapakah ada imam besar yang agung itu? Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa membawa manusia berdosa kembali kepada Allah. Bisa berhubungan dengan Allah karena dosa-dosa mereka. Allah kemudian mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang dari surga ke dalam dunia ini menjadi imam besar. Imam besar itu berarti bahwa dia berdoa membawa umat Allah kepada Bapa di surga. Imam besar itu melayani Tuhan, menjadi perantara antara manusia berdosa dengan Allah Bapa. Dan apa yang membuat dia dikatakan agung itu? Karena dia mulia. Kemuliaannya itu dari mana? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Allah, yaitu dialah Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal, yang datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita manusia. Walaupun dia manusia, tetapi dia tidak berdosa. Dan dia menjadi perantara kita. Dia menjadi imam besar kita yang datang membawa kita kembali kepada Tuhan. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, imam besar itu datang kepada Tuhan. Tapi bagaimanakah mungkin dia bisa membawa orang-orang berdosa kembali kepada Tuhan, sedangkan dia sendiri adalah orang berdosa? Tetapi Yesus Kristus, dia adalah imam besar yang agung itu. Dia tidak berdosa, maka dia layak, dia pantas, dia benar menjadi imam besar yang agung itu, karena dia tidak berdosa. Di dalam perjanjian lama, imam besar itu membawa korban kepada Tuhan sebagai permohonan mereka
persembahan permohonan mereka kepada Tuhan. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita melihat Yesus Kristus itu sendiri adalah korban yang membawa dirinya kepada Allah Bapa. Dia membawa dirinya sendiri kepada Allah Bapa untuk karya pendamaian. Agar kita berdamai dengan Allah Bapa. Agar kita boleh berhubungan kembali dengan Allah Bapa. Anak-anak sekalian, kalau di dalam perjanjian lama, imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus untuk memohon pengampunan dosa. Tetapi, apakah permohonan mereka diterima? Mereka memohon kepada Tuhan, tetapi yang mereka terima adalah satu gambaran mereka lakukan setiap tahun yang menunjukkan apa, anak-anak sekalian? Yang menunjukkan bahwa korban yang mereka bawa, bahwa permohonan yang mereka doakan, bawa kepada Tuhan itu tidaklah sempurna dan membuktikan bahwa dosa-dosa mereka itu belum sempurna diampuni oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dia masuk ke ruang Maha Kudus. Dia adalah imam besar yang agung itu, yang masuk ke ruang Maha Kudus surgawi di surga, membawa korban kepada Allah Bapa, yaitu dirinya sendiri. Dia mati di atas kayu salib, menjadi korban pendamaian itu. Membawa korban itu kepada Allah Bapa di surga. Menyempurnakan karya pendamaian itu. Di atas kayu salib, Yesus Kristus itu berkata kepada Allah Bapa, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada waktu itu, Yesus Kristus ditinggalkan oleh Allah Bapa. Karena dia saat itu sedang menanggung dosa-dosa kita. Dosa-dosa orang yang melawan Tuhan. Dosa orang-orang yang memberontak, yang tidak taat kepada Tuhan. Itu ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Allah Bapa meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus rela menanggung itu semua. Agar kita boleh kembali berdamai dengan Allah Bapa. Anak-anak sekalian. Imam besar di perjanjian lama. Sebagai perantara antara manusia berdosa, bangsa Israel kepada Bapa. Tetapi Yesus Kristus adalah perantara antara Allah dan manusia berdosa. Sehingga manusia berdosa kembali berdamai dengan Allah Bapa. Anak-anak sekalian, tahukah engkau bahwa Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah? Yesus Kristus itu adalah imam besar yang membawa korban dan dirinya sendirilah korban itu. Ia rela mati di atas kayu salib untuk pendamaian dosa manusia. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah dua. Saat kematian Yesus di atas kayu salib, itu membuktikan bahwa tirai yang menghalangi antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus, yang menggambarkan pemisah antara orang berdosa dan Allah Bapa, sekarang sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup." Yesus Kristus adalah jalan di mana kita bisa datang kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Sekarang sudah tidak ada lagi pembatas, tirai yang menghalangi kita untuk bisa datang kepada Allah Bapa. Melalui kematian Tuhan Yesus, kita boleh datang kembali kepada Allah Bapa. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah engkau bahwa kita semua adalah orang berdosa? Kita dilahirkan di dalam dosa. Apakah itu dosa?
Dosa itu adalah pelanggaran kepada Tuhan. Dosa itu adalah tidak taat kepada Tuhan. Dosa itu meleset daripada sasaran Tuhan. Dan apakah itu dosa? Dosa itu bukan saja dosa aktif yang kita lakukan dengan memukul teman kita, dengan marah kepada teman kita, dengan melawan orang tua kita dan guru kita. Tapi dosa itu juga ada yang dikatakan dosa pasif. Adalah ketika kita iri hati kepada orang lain. Adalah ketika kita sombong. Adalah ketika kita itu malas. Itu semua adalah dosa-dosa di hadapan Tuhan. Dan apakah mungkin kita bisa diselamatkan? Siapa yang mampu menyelamatkan kita? Anak-anak sekalian, tahukah engkau bahwa di atas kayu salib Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban pendamaian dosa manusia? Alkitab mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Anak-anak sekalian, karena itu biarlah kita kembali menghayati, merenungkan betapa besarnya cinta Tuhan bagi kita orang-orang berdosa ini. Dan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa kematian Yesus itu adalah jalan agar manusia berdosa bisa diampuni dosanya. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa korban pendamaian telah diterima oleh Allah Bapa. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa orang berdosa yang tadinya bersalah di hadapan Tuhan karena melawan Tuhan, karena tidak taat kepada Tuhan, sekarang sudah dibenarkan karena kebenaran Kristus. Apakah semua yang membuktikan itu? Siapakah di antara imam-imam besar di Perjanjian Lama yang bisa membenarkan orang-orang berdosa? Tidak ada satupun yang dapat melakukannya, karena mereka semua orang berdosa. Dan anak-anak sekalian, tahukah engkau mengapa Yesus Kristus itu disebut sebagai imam besar yang agung? Karena Dia tidak saja mati, tapi Dia juga sudah bangkit. Tidak ada satupun imam-imam besar di Perjanjian Lama yang sudah bangkit dari kematian. Itu sebabnya Yesus itu mulia. Yesus itu agung. Dia adalah imam besar yang agung karena Dia juga sudah bangkit. Kebangkitannya membuktikan bahwa pengampunan dosa telah diberikan oleh Allah Bapa kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar yang agung itu, yang telah melintasi daripada langit dan masuk ke dalam ruang kemah suci surgawi, membawa korban kepada Allah Bapa, yaitu dirinya sendiri itu. Dan Dia sudah bangkit di hari yang ketiga, membuktikan bahwa Dia sudah menang atas kuasa dosa. Dia sudah menang atas kuasa iblis. Dan Dia sudah menang atas kuasa kematian. Itulah yang membuat Yesus Kristus itu begitu indah, begitu mulia, begitu agung. Karena itu anak-anak sekalian, kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita semua betapa Yesus Kristus mengasihi kita. Dan Yesus Kristus pernah berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang.
Karena itu anak-anak sekalian, pada saat ini, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, biarlah sekali lagi Roh Kudus bekerja di hatimu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau telah mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, ingatkah kalian bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kalian? Ia rela datang dari surga, datang menjumpai manusia. Ia datang untuk mencari kita yang sudah terhilang karena dosa. Kita yang berdosa karena tidak taat kepada Tuhan. Dan sekarang ia rela datang memberikan dirinya untuk menjadi korban pendamaian. Kita boleh kembali berhubungan dengan Bapa karena Yesus Kristus. Saat ini Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang berkata, Tuhan kasihanilah aku. Aku sungguh-sungguh menyesali segala dosa-dosaku. Aku mau meninggalkan dosa-dosaku Tuhan. Aku sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk aku orang yang berdosa ini. Siapa yang berkata, Tuhan, aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Aku mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Aku mohon Roh Kudus mengubah hidupku. Aku mau Tuhan mempersembahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan, aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi saat ini. Dengan hormat, silakan mengangkat tangan kalian. Turunkan tangan kalian. Bapak ingin bertanya pertanyaan kedua. Siapa yang berkata, Tuhan, jikalau kehendakmu, Engkau menginginkanku menjadi hamba Tuhan. Tuhan, saat ini aku mau menyerahkan hidupku menjadi hamba-Mu. Menjadi pendeta. Menjadi hamba Tuhan. Menjadi penginjil yang pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di mana Tuhan mempercayakan dan menugaskanku. Dan kelak, jika aku besar nanti Tuhan, biarlah Engkau memakaiku menjadi hamba-Mu. Siapa yang berkata demikian? Dengan hormat, silakan angkat tangan kalian. Turunkan tangan kalian. Bapak ingin berdoa dan ikuti kalimat Bapak, kalimat demi kalimat. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami sadar kami orang berdosa. Kami seharusnya dibuang oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mencari kami orang-orang berdosa. Ia rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kami. Ia adalah imam besar yang agung yang mempersembahkan seluruh hidupnya sebagai korban pendamaian dosa kami. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Membuktikan iman kami tidak sia-sia kepada Yesus Kristus.
membuktikan bahwa Yesus Kristus sudah menang melawan kuasa dosa, melawan kuasa iblis, dan melawan kuasa kematian. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, saya ingin menyampaikan seluruh isi hatiku kepadamu Tuhan. Dengan kejujuranku kepadamu Tuhan. Saya ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Tuhan, saya ingin jika itu kehendak Tuhan, saya mempersembahkan hidupku menjadi hamba-Mu. Pakailah aku Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, yang memberitakan Injil ke seluruh dunia, bahwa Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat dunia. Dengarkanlah doaku Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah ketika engkau sudah menyatakan bahwa engkau sungguh-sungguh akan meninggalkan dosamu. Engkau akan taat kepada orang tua. Dan biarlah engkau sekali lagi berjanji kepada Tuhan. Mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Di sekolah engkau belajar. Mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Engkau yang diberikan banyak anugerah oleh Tuhan, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang diberikan talenta, pakailah untuk melayani Tuhan. Rajinlah baca Alkitab. Rajinlah ke sekolah minggu. Taatilah orang tuamu. Dan sungguh-sungguhlah hidup menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan bahwa Yesus adalah imam besar yang jauh melebihi imam besar manapun. Karena Yesus adalah imam besar yang agung. Selanjutnya, mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening yang tertera di layar. Kita akan memberikan persembahan ini sambil menyanyikan lagu dengan judul Mengikut Yesus Keputusanku. Kiranya dengan lagu ini anak-anak juga dapat mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sejak kecil. Mari kita nyanyikan lagu ini ketiga baitnya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus.
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sadar ya Tuhan, bahwa segala apa yang kami miliki, semuanya adalah daripada-Mu. Namun Tuhan, pada hari ini, kami bersyukur, kami boleh memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk kami persembahkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan dapat memakai persembahan kami ini untuk pekerjaan kerajaan Allah. Dengarlah doa kami ya Tuhan, karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anak-anak, sampailah kita di penghujung kebaktian. Marilah kita menutup kebaktian ini, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Selanjutnya doa penutup akan dipimpin oleh Pendeta Elvis Rata. Sebelumnya, Bapak mengundang kita semua untuk berdiri sebelum kita menutup ibadah ini. Mari kita bernyanyi. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang KKR Paskah Anak ini. Kami berdoa untuk anak-anak yang mengikuti KKR ini. Kiranya mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Dan setia mengikut Tuhan Yesus seumur hidup. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.